Hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang hati. Kita katakan dari awal. Terima kasih Tuhan, memberkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini.
kami Tuhan. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Bapa. Karena satu hal yang kami rindu Tuhan, lebih baik satu hari di belakangan-Mu Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain Bapa. Kami bersyukur di hadapan Yesus. Berikan setiap hati kami taat mengasihi Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Satu hal yang ku rindu, meninggal dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta,
Terima kasih Yesus, biarlah Kau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Dekat Tuhan, dan biarlah hidup kami juga Tuhan ada di dalam Engkau Bapa. Karena disitulah kekuatan kami Bapa. Tanpa Engkau Tuhan, kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa Bapa. Jika sampai sejauh ini Tuhan, kami telah banyak melihat perkara yang ajaib yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kemurahan-Mu dan kasih-Mu saja Tuhan. Semuanya boleh kami alami. Hamba berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang saat pagi hari ini datang untuk beribadah. Kiranya Kau urapi mereka Tuhan. Kiranya terus Tuhan lebih lagi Bapa, penyertaan-Mu ada dalam hidup mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak akan mudah hari-hari ke depannya Tuhan, tapi kami percaya ada kekuatan Allah yang selalu memenangkan kami dalam segala perkara apapun Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan hamba Tuhan, kami mau lebih lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan juga Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang lebih banyak saat pagi hari ini dalam pelayanan, yang memainkan musik, yang memimpin pujian, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Semuanya di dalam urapan Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba Tuhan berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali Bapak Ibu. Shalom. Ya, shalom Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Mari kita akan bersorak-sorai bagi nama Tuhan dan kita akan tepuk tangan di dalam Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus.
luar biasa Tuhan Yesus. Ya, sudah saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya Bu Yustin yang akan berdoa untuk persembahan. Segala hormat, segala pujian, segala keagungan hanya bagi nama-Mu, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di mana kami telah memuji, menyembah, serta meninggikan nama-Mu. Kami percaya Tuhan setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa di surga kami pada saat ini Tuhan, saatnya kami akan memberikan yang terbaik bagi Engkau. Tuhan memberkati setiap kami yang mengulurkan tangan untuk memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kau berkati pula setiap mereka yang belum dapat memberikan persembahan pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, seberapapun yang kami persembahkan kepadamu untuk dan berguna menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di gereja kami saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Akan memberikan persembahan yang bertugas kami persilakan. Tak sekali belum derek selesai. Hatiku
Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Satu segala cukup. Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita, sehingga kita bisa ada hari ini, pagi ini, karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat firman Tuhan di dalam 2 Samuel pasal yang 7 ayat yang pertama kita akan baca sampai ayatnya yang ke ayat yang kedua. 2 Samuel pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya, kepada semua musuhnya di seluruh Israel. Berkatalah raja kepada Nabi Natan, lihatlah aku ini diam dalam rumah dari kayu arak, padahal kabut Allah diam di bawah tenda. Ayat ketiga. Ayat yang ketiga sampai ayat ketiga. Lalu berkatalah Natan kepada raja, baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Demikian pembacaan ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap kita yang telah membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melihat bahkan mendengarkan ada banyak pendapat-pendapat sebagian orang yang mengatakan bahwa gereja itu nggak penting, karena gereja itu adalah kita sendiri. Itu memang tidak salah kalau kita artikan di dalam hal-hal yang rohani. Namun demikian, ada banyak orang juga kemudian terkagum-kagum terhadap gereja yang besar. Padahal dia punya pandangan bahwa gereja itu gak penting. Yang terpenting itu adalah diri kita sendiri. Yang terpenting itu adalah diri kita, bagaimana hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu tidak ada yang salah. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, kalau kita mau melihat fungsi daripada tempat ibadah itu sendiri, maka kita akan salah di dalam memahami hal demikian. Karena ternyata Tuhan melihat bahwa tempat atau bait Allah itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting ada di tengah-tengah kita. Kita melihat pada zaman Musa, pada waktu itu Musa sedang berjalan menuju tanah Kanaan. Pada waktu itu Musa sedang berjuang memimpin umat Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Tetapi pada saat itu juga Tuhan berkata kepada Musa, dirikanlah kemah suci buat aku. Padahal pada waktu itu, karena kemah suci itu di dalamnya semuanya harus disalut dengan emas. Mulai dari tabut perjanjian harus dibungkus dengan emas, pelita emas yang harus dibuat dari emas,
belum lagi meja roti sajian, belum lagi mezbah korban bakaran, dengan segala ketentuan-ketentuan yang Tuhan harus berikan kepada Musa. Belum saatnya. Kenapa? Setiap hari mereka diperhadapkan dengan banyak masalah. Setiap hari mereka menghadapi musuh-musuhnya. Waktu belum memungkinkan untuk mendirikan sesuatu yang mungkin bagi kita nanti saja. Nanti saja Tuhan. Tuhan kan tahu kita ini belum sampai tujuan. Kok malah Tuhan menambah-nambahi beban orang Israel. Nah, ketika Musa mendengar hal itu di Bukit Sinai, Tuhan menerima gambarnya, miniaturnya seperti ini dengan segala ukurannya. Baru Musa turun dari gunung dan menyampaikan kepada seluruh umat Israel pada waktu itu. Itu masih dalam perjalanan, belum sampai di Kanaan, masih jauh Kanaan. Tetapi Tuhan berkata, dirikan kemah suci buat aku. Supaya apa?